الله هاجني ويقلدني صالح من خيرات الدنيا والآخرة ثم إلى روحي سيدنا رسول الله محمد عبد الله وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وكافة أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وأهل بيته وأزواجه وذريته أجمعين ثم إلى روحي حجة الإسلام أبي حامد محمد الغزالي والشيخ محمد النووي بن عمر الجاوي شيء لله لهم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول الأمين والحبيب المكين وخاتم النبيين وسيد السابقين واللاحقين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي ويسر لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دستوركم يا أهل الدرك يا أهل النوبة يا أهل النور يا أهل الباطن رضي الله عني وعنكم وعن المسلمين ثم قال milkan li ghairika wa lam yabi illa bi aksara min samanil misli au kana bika jirahatun au maradin takhafu minhu ala nafsik. Kemudian selanjutnya di antara sebab-sebab seseorang itu memilih untuk bertayamum di antaranya adalah karena ketiadaan air. Kemudian berikutnya adalah karena air tersebut dimiliki oleh seseorang yang lain dan tidaklah dijual daripada air tersebut kecuali dengan harga yang sangat tinggi. Jadi kita ingat bahari itu di Pal 6 di mana di belakang Losmen dulu Andika itu nah di Hikmah Benua itu bahari kira-kira tahun 90-an itu belum ada lagi dipasang PDAM. Jadi banyu itu menukar dari orang nang menunjul gerobak. Sejerigennya itu mungkin ya sekitar 3.000 atau 2.000 sejerigennya itu. Itu kira-kira tahun 90-an. Jadi ulun pindah ke Pal 6 ini sekitar tahun 90-an. Kada banyak rumah lagi waktu itu. Akhirnya
Betakun mestinya nih, apabila air itu bisa mencederai dirinya, menjadikan mudarat, maka mestinya dia tidak perlu menggunakan air. Tapi karena ketidaktahuannya, akhirnya dia paksakan mandi wajib, padahal orangnya luka-luka berat waktu itu. Ujar Nabi SAW, mestinya kita ini bertanya, apalagi dalam urusan-urusan agama ini, jangan kita biarkan ketidaktahuan kita. Sebab kesalahan kita dalam ibadah ini siapa yang bisa negor? Kada pernah kita menemukan ada orang negor kita. Bahkan di tempat wudhu aja kita tak salah wudhu, kada ada yang menegur. Maka baguslah itu semua dipertanyakan kepada yang ahlinya, karena Allah sendiri yang memerintahkan. Ujar Allah, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang ahlul ilmi, orang yang tahu, yaitu ulama, apabila kalian itu tidak tahu. Jadi bagus bertanya, itu bagus. Apabila seseorang sudah bertanya, lalu seseorang tersebut yang mengetahui perkaranya tidak mau memberitahu, maka yang salah, yang berdosa itu yang tidak mau menyampaikan ilmu tersebut. Ancamannya berat. Kalau kita nilah tahu masalah, orang betakun, mungkin karena terlalu tawadu kah orang tadi kan, hendak dipadahkan tuan guru nih. Lalu dibiarkan aja orang itu dalam keadaan tidak tahu. Maka diancam dalam satu hadis Nabi SAW, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Siapa yang ditanya tentang ilmu, kemudian dia sembunyikan daripada ilmu tersebut, maka nanti di hari kiamat orang ini dikekang dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzubillah. Jadi ilmu itu di samping diamalkan juga harus disampaikan. Jangan disembunyikan ilmu itu, ya. Jangan disembunyikan. Au maradin takhafu minhu ala nafsik, atau seseorang itu dalam keadaan sakit dikhawatirkan atas dirinya itu apabila ditimpa air akan menimbulkan suatu kebinasaan. Ini pun mesti seseorang itu dia bertayamum. Kita ini sudah sekarang minggu yang kedua membahas tayamum. Tata caranya belum lagi dah. Ini masih bahasan mukaddimah dulu nah. Jadi pilihannya adalah dengan bertayamum apabila seseorang itu ditimpa suatu penyakit. Oh, itu sakit. Nah, kemudian kata beliau, fasbir hatta yadkhula waqtul fardhah. Tunggu, bersabarlah sampai waktu sembahyang itu sudah masuk. Karena tayamum itu adalah cara bersuci dalam keadaan darurat, tidak seperti wudhu. Kalau kita wudhu ini kapan-kapan gak aja, walaupun masih panjang sebelum masuk waktu sholat. Karena tayamum itu adalah merupakan cara sebagai pengganti air yang sifatnya darurat, maka kita tidak diperkenankan bertayamum dahulu sebelum masuk waktu sholat. Nih misalnya tadi ada yang bertayamum misalnya, hendak bertayamum untuk isya, kada boleh, nunggu azan isya dulu, hanya bertayamum. Dan tayamum yang digunakan itu pun hanya untuk satu sholat fardu. Kada kau dipakai terus, ini gasan sekali aja. Kecuali sembahyang sunat yang lain silahkan. Kemudian sholat zuhur bisa digabungkan dengan sholat Jumat misalnya, ya. Seandainya seseorang itu sudah melakukan tayamum. Nah, jadi kalau seandainya orang bertayamum sebelum masuk waktunya, itu tidak dianggap sebagai darurat ngarannya. Darurat itu kalau sudah masuk waktunya. Kemudian carilah daripada debu yang baik, yang halal, yang tidak mengandung najis, yang khalis, tidak bercampur dengan sesuatu apapun. Pasir tadi
Atau misalnya kita mengambil pasir tapi pada tempat-tempat nang di situ biasanya ada binatang-binatang yang buang kotoran dan sebagainya. Bukan itu. Tohirun, tidak mengandung najis. Kemudian yang lembut, sekira debu tersebut bisa mengangkat daripada debu, maka fadrib alaihi. Fadrib ini kalimatnya kalau bahasa Arab tuh fadrib pukullah, berarti ditepuk mandaknya. Nah, dengan kedua telapak tangan sambil dirapatkan di antara jari jemari kita. Nah, ya. Sekarang masuk cara bertayamum. One way istibahata fardis sholah. Setelah kita ini menyiapkan debu tadi, kalau usah terlalu banyak, sedikit aja. Nah, cukup mengandak dua telapak tangan nih, nah, ya, telapak tangan. Waktu kita meletakkan telapak tangan itu sudah kita berniat, nawaitu tayammum listibahati fardis sholah. Sengaja aku bertayamum agar boleh melaksanakan sembahyang fardu. Listibahati fardis sholah, ada tangan. Ya. Kemudian pertahankan niat tadi yang di hati kita tadi, ya, dengan tayamum tadi sampai kita mengusap wajah kita. Ya, tapi sebelumnya siapa tahu di antara kerikil itu ada yang nempel, maka sunnah kita nah, jadinya guguran sebagian, ditiup, ya. Kemudian karena yang dikenakan itu adalah bagian wajah kita dari tempat tumbuh rambut, setelah kita ambil tadi, kemudian letakkan. Kalau boleh tak angkat lah. Selesai. Kemudian kita letakkan lagi telapak tangan kita ke tempat yang debu tadi itu, andak pulang untuk tangan. Nah, untuk tangan ini lepaskan semua yang menempel pada bagian tangan kita, jam tangan dilepas, ya. Kemudian cincin, apalagi nih bisi cincin yang banyak benar itu mau 5 buting itu paculi sebenarnya. Nah, kemudian setelah diletakkan tangan tadi kan, sebelah kanan terlebih dahulu yang diusap dari ujung, kan sudah ada debunya nih, di sini ada debu hijau tadi, diandak ke sini, tariklah di sini, dan ini jangan tak angkat sampai ke sini, diputar sampai ke siku. Nah, akhirnya dua ibu jari ini ketemu, selesai. Kemudian sebelah kiri lagi, ini kan tadi masih ada debunya di sini kan, ke sini lagi sampai ke siku, putar, nah, ketemu lagi ini ibu jari, selesailah tayamum sudah. Kemudian berdoa sebagaimana doa kita sehabis berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Jadi sini keterangannya wamsah bihima wajhaka kulluhu marratan wahidah, sekali aja. Karena ada cara yang lain kita perhatikan orang bertayamum ini separuh-separuh kayak gini. Jadi separuh sini, separuh wajah sini, yang separuhnya baru sini. Nah, ada juga yang kayak itu, ya. Pokoknya di sini disebutkan wamsah bihima, dengan dua telapak tangan kita, wajhaka kullahu marratan wahidah, sekali ya. Menggojari sekali. Nah, seandainya kita mengulang di dalam mengusap itu hukumnya makruh. Mengulang lagi, ya, hukumnya makruh. Jadi praktis saja.
Walaupun ada yang mengatakan istilah musta'mal, ada juga pendapat mengatakan musta'mal itu jadi debu yang di sebelah sini yang sudah dipakai untuk wajah, untuk tangan harus pindah ke tempat lain di sini. Nah, kalau ke sini lagi musta'mal. Tapi pendapat yang banyak mengatakan tidak ada musta'mal untuk debu. Jadi di mana aja kita mandek. Nah, ambil lagi. Ya. Nah, inilah ada kaul-kaul yang agak berbeda di dalam melaksanakan tayamum ini. Jadi pentingnya tayamum ini adalah sebagai solusi bagi orang yang sulit di dalam mendapatkan air dikarenakan sakit, terutama bagi yang berada di rumah sakit. Ya, macam-macam penyakit. Rata-rata penyakit orang yang menjadi pasien rumah sakit itu tidak boleh kena air. Maka caranya adalah siapkan kerikil yang halus itu, harus sebanyak-banyak ya di kertas, kasih taruh kertas yang lebar untuk bertayamum. Karena penting kita dalam keadaan sakit itu mestinya jangan sampai sholat ditinggalkan. Bahkan justru kita dalam keadaan sakit itu diusahakan supaya sholat. Khawatirnya sakit kita itu yang membawa pada kematian kita. Matinya ya kada tahu sebagai sembahyang. Coba perhatikan di rumah sakit tuh, ya bagus. Kita perhatikan sholat kita bertakun di mana arah kiblat. Biasanya tiap-tiap kamar-kamar rumah sakit itu ada dikasih tanda kiblat, arah kiblat, memudahkan kita beribadat, ya, memudahkan kita beribadat. Ulun beberapa kali itu pernah dulu waktu berada di Jawa Tengah itu pian lah, waktu kena cacar. Tiap pagi ada yang mendatangi ulun di situ. Sudahkah sholat? Ujar orang tadi. Sudah, keluar orangnya. Kemudian besok harinya datang lagi orang itu. Sudahkah sholat? Sudah. Akhirnya gimana keadaannya, penyakitnya gimana? Pokoknya bertakun. Orang tuh begitu santunnya. Ya, sampai seminggu sakit di rumah sakit di daerah Muntilan, Magelang, Jawa Tengah itu baru ketahuan. Yang setiap pagi masuk ke kamar kita itu ternyata adalah seorang pastor. Jadi pastor ini dia masuk ke rumah sakit di Jawa Tengah itu. Dilihatnya di situ banyak orang Islam. Masuknya ke situ. Ya. Dan ternyata setelah kita keluar pada rumah sakit itu, orang ini berhasil. Ada di antara pasien itu yang tidak sanggup bayar rumah sakit. Diongkosi sama orang itu. Tapi dia harus melepaskan agamanya. Nah, itu di Jawa Tengah, di Jawa itu kan banyak benar. Murtad itu banyak pian. Cuma di Banjar ini kadang-kadang kayak itu. Ya. Makanya penting kita untuk senantiasa mendengarkan wasiat setiap khotib apabila berada di atas mimbar. Itu pasti. Setiap minggu, setiap Jumat kita selalu diingatkan agar senantiasa menjaga iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menggadaikan iman, bahkan kita menelantarkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala hanya beberapa harta ataupun uang yang tidak seberapa. Waliyadzubillah. Nah, maka penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara bertayamum ini. Sikat aja, cuman bagian wajah, kemudian tangan tadi. Ya, ini bagian johir namanya. Ya, johir dulu, putar, baru bagian batinnya sampai ke sini. Kemudian sebelah kiri lagi, tarik ke sini, jangan terangkat, putar, lalu ke sini. Nah, selesai udah tayamum. Kadang ngalih-ngalih mau tayamum. Ya. Lalu bagaimana seseorang yang dalam keadaan berhadas besar? Karena pernah ada satu riwayat sahabat daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab yang waktu dia dalam keadaan junub lalu tidak menemukan air, ternyata dia bergulung-gulung di atas pasir. Wah, bergulung-gulung. Ya. Lalu ini dilaporkan kepada Nabi, Nabi senyum. Ujar Nabi bukan begitu caranya. Ya, cukup dengan tayamum, yaitu dengan meniatkan di dalam tayamum kita itu. Karena tayamumnya sama. Orang yang berhadas kecil ataupun berhadas besar tidak ada bedanya. Yang penting niatnya waktunya tayamum itu.
ya, untuk mengangkat hadas kecil. Yang penting dia tujuannya adalah untuk melaksanakan sholat fardu dan beberapa sholat sunnah. Itu. Wala tatakallafu isol al-ghubar ila manabiti sya'ri khaffa au kasufa. Jangan kita memaksakan diri menyampaikan daripada debu itu kepada tempat-tempat tumbuhnya rambut. Baik itu yang tebal ataupun yang tipis. Misalnya ada kumis yang tebal atau jenggot. Jangan dipaksakan. Yang penting kita sudah mengusap bagian wajah dan tangan. Itu aja. Ya. Karena tidak dituntut kita itu membuang sesuatu. Karena yang dibuang, tidak ada yang dibersihkan. Cuman kita mengusap wajah dan kedua tangan. Itu aja. Nah, maka wajiblah disampaikan itu debu kepadanya sebagaimana wudu. Sebagaimana debu itu artinya yang penting dijaga tuh kuku. Kuku, jangan sampai kuku kita panjang atau situ tersimpan ada kotoran-kotoran waktu kita tayamum. Itu aja. Li'annal azafir ma'murun biizalatiha. Itu diperintahkan kita untuk membuang. Ya. Jadi sebelum kita mengusap daripada tangan sebelah kanan itu terlebih dahulu dilepaskan cincin tadi, sumanzi' khatamak. Ya, dilepaskan. Jam tangan dilepaskan. Ya, wadrib darbatan saniyatan mufarrajan wamsah bihima yadaika ma'amir faqaik fa in lam tastau'ibuha fadrib darbatan ukhra ila an tastau'ibuha. Nah, ini sudah tadi kita praktikkan tata caranya sudah tadi. Ya, jadi mun hendak nang gampang aja dari awal lepas lebih dahulu cincin dan jam tangan. Seandainya kita tidak melepasnya tidak mengapa. Karena yang diusap itu muhabu dulu. Yang disuruh lepas ini karena kita bakalan mengusap tangan. Jangan ada yang menghalangi waktu kita mengusap tangan itu. Utas kah, jam tangan kah, jangan sampai ada yang menghalangi. Ya. Itu. Karena jarang kita menggawi ini. Ya, air aja kita kadang pernah kekurangan. Ya. Kadang-kadang sakit pun ya tidak sampai harus kita bertayamum. Kadang-kadang sakit. Tapi penting kita mengetahui. Siapa tahu kita dalam keadaan darurat. Dalam keadaan misalnya dalam pesawat. Ulu pernah di pesawat itu pian. Dari Banjar ke Jogja. Waktu itu zaman pesawat buruk. Waktu itu bagasinya belum tutup itu pesawat buruk itu. Menuju Jogja itu di tengah jalan itu, di tengah perjalanan. Itu cuaca buruk, luar biasa. Penumpang tuh rata-rata menangis semuanya. Karena goyang. Yang di bagasi itu jatuh semua. Jadi semuanya berpikir ini pacang kada selamat semuanya. Nah, dalam keadaan seperti itu, kadang-kadang pesawat tidak berani mendarat, itu dia terpaksa harus manuver. Dan bisa kembali lagi ke tempat pemberangkatan. Itu pernah mengalami waktu dari Banjar ke Surabaya, ya tidak bisa mendarat di Surabaya, kembali lagi ke Banjar, Dan batas manuver pesawat itu biar 4 kali aja dalam peraturan itu, kada boleh terlalu banyak putar-putar itu, kada boleh. 4 kali putaran aja. Dia sudah tidak mungkin mendarat, kembali lagi ke daerah. Nah, kalau berlama-lama di udara dan menghabiskan waktu yang panjang misalnya karena luar negeri kan, kita berlama-lama di pesawat, air tidak ada, lalu gimana kita melaksanakan sholat? Nah, itu namanya dalam bahasan faqidut tahurain, tidak ada 2 alat untuk bersuci. Debu tidak ada, air tidak ada, maka cara yang kita ambil adalah dengan sembahyang menghormati waktu. Itu aja. Nawaitu sholah
lihurmatil waqti. Allah. Sebab banyu kadada, debu kadada juga. Ya kan? Maka sembahyangnya kita untuk menghormati waktu. Kemudian setelah itu sampai kita mendarat pesawat, maka itu diulangi sholatnya, bukan kodok, diulangi. Ada juga yang mengatakan dikodok sembahyangnya. Nah, tadi apa? Yang tadi kan dikodok lagi. Ada yang mengatakan itu muawadah, ya, diulang lagi sholatnya. Karena dia sudah terlepas daripada kekhawatirannya di dalam sholat itu. Fa in aradta fardhon saniyan fasta'nib lahu tayammuman akhar. Bila hendak menggawi sembahyang fardu lagi, maka tayamum yang pertama tadi kadang lagi dipakai. Karena hanya untuk satu sembahyang fardu. Bahasa pulang kita, ya, bahasa pulang. Tadi gasan maghrib, debunya tadi tayamum tadi masuk waktu isya, cari pulang debunya, bertayamum pulang kita, ya. Nah begitulah. Fasta'dib lahu tayammuman akhar, maka bahasa pulang bertayamum. Wallahu a'lam. Sekarang kita masuk pada bahasan adabul khuruj ilal masjid. Ini adab-adabnya kita keluar daripada rumah menuju ke masjid. Fa iza faragta min tuharatik. Apabila kita sudah tuntung berwudu. Berwudu itu yang dianjurkan di rumah, bukan di masjid, ya. Berwudu di rumah. Apakah kita bersucinya daripada hadas besar ataupun hadas kecil di rumah? Kemudian fasalli fi baitika rak'atis subhin kanal fajru qad tala. Maka laksanakanlah sembahyang 2 rakaat qobliyah subuh itu di rumah. Di rumah. Salat fajar. Kadang-kadang sholat subuh ini disebut sebagai sholatul fajri, sholat fajar. Ini yang dimaksud adalah qobliyah subuh. Itu di rumah. Sebenarnya kita sembahyang sunat-sunat ini semuanya di rumah yang afdal. Ya, di rumah yang afdal. Tetapi kalau ada kekhawatiran, misalnya dia Jumat nih, kita 2 rakaatnya atau 4 rakaatnya di rumah. Tapi kalau seandainya kita mengharapkan di rumah mengerjakan sembahyang sunatnya, rajin kada bisa kada tagawi, karena macam-macam kesibukan, tamu kawan kan di jalan menuju rumah. Daripada kita khawatir kada tagawi, maka lebih baik kita menggawinya di masjid juga, badiahnya, ya, badiahnya di masjid. Tapi kalau kita sudah yakin, artinya kuat dugaan kita kawak menggawi di rumah, ya di rumah lebih bagus. Badiah itu, Jumatan itu. In kana al-fajr qad ta'ala, bila sudah terbit fajar, berarti masuk waktu subuh. Wa qra fihi ma suratul kafirun wal ikhlas, nang dibaca surahnya pada rakaat yang pertama surah al-kafirun, yang kedua ada surah al-ikhlas, qul huwallahu ahad. Dalam riwayat yang lain mengatakan yang dibaca adalah surah al-insyirah, alam nashrah. Alam nashrah. Pada rakaat yang kedua alam tarokai. Alam tarokai fa'ala rabbuka abi ashabil fil, surah al-fil yang kedua. Apa keutamaannya kita memilih 2 surah ini? Di antara keutamaannya, kita melaksanakan qobliyah subuh dengan memilih 2 surah ini. Ada satu khabar menyebutkan man qara'a alamain lam yusibhu alam. Siapa yang membaca 2 alam, yang 2 rakaat itu, alam nashrah, alam tarokai, membaca 2 alam, lam yusibhu alam, tidak akan ditimpa suatu penyakit yang berat. Alam itu penyakit berat daripada marot. Ada lagi yang berat sakom, ya, itu nama apa, penyakit berat itu.
Jadi bagus kita melaksanakan sembahyang 2 rakaat sebelum subuh ini dengan memilih surahnya. Rakaat yang pertama setelah Fatihah membaca alam nasroh laka sadrak wa wada'. Ada lagi keterangan menyebutkan siapa yang membaca 2 surah ini maka kasrat anhu yadu kulli adu. Tangan musuh orang yang berniat jahat kepada kita tidak akan sampai kepada kita. Ada orang sudah berencana hendak berniat jahat non kita, tetapi kita sudah membiasakan melaksanakan sembahyang 2 rakaat qobliyah subuh dengan memilih daripada 2 surah ini. Nah, itu bagus diamalkan. Ada lagi riwayat mengatakan surah Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Jadi terserah aja. Nah, mana yang hendak dipilih. Jadi dikatakan di sini bahwa ini adalah sahih. Ini mujarab padilahnya tanpa ada keraguan. Bila kita memilih 2 surah tadi lah di dalam sholat qobliyah subuh kita. Kalau di dalam sini keterangannya di rumah apa menggawinya. Tapi kalau kadang-kadang kayak ulun misalnya lah ngisi kuliah subuh, ada masjid yang ulun datang ke situ, ulun biasanya menggawinya di masjid. Sebab kalau di rumah kau pindah kada sempat. Orang azan kita gawi di rumah, masjidnya jauh. Berapa menit perjalanan dari rumah ke masjid? Sampai kita ke masjid bisa tuntungan kena orang. Sembayangan orang ya kan. Ulun biasa ngisi di masjid stadion tuh nah. Kalau subuh minggu. Itu masjid menggawinya tuh. Qobliyah subuhnya. Amunnya di rumah ya terlambat tadi. Karena membaca tarhim ini macam-macam, ada yang sutumat, ada yang lawas. Ya, membaca tarhimnya. Jadi paman qara'a fi ra'atil fajri alam nashrah lak wa alam tarakaya kasrat anhu yadukuli adu. Walam yaj'al lahum alaihi sabil, tidak ada jalan bagi orang yang akan mencelakakan kita itu. Kada mau sampai lawan kita. Mun kita memilih 2 surah tadi di dalam 2 rakaat sholat sunat qobliyah subuh kita. Kata beliau ini sahih. Inilah yang diukir daripada Imam Abu Jairami daripada Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Nah, sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa tawajjaha ilal masjid, maka kemudian Nabi SAW pun menuju masjid. Ya, menuju masjid ini. Setelah dia sampai di masjid, beliau maka di dalam masjid itu kita dianjurkan melakukan ittija. Ittija itu awak miring ke kanan. Lu pernah sampaikan ini, ya. Jadi setelah kita sampai di masjid, mungkin tahiyatul masjid, duduk, lalu kita miring, anggap sana kiblat, berabah gitu. Jadi pipi kanan taruh sini. Itu. Ini ittijahnya bisa miring kanan atau miring ke kiri. Tapi lebih afdol itu miring ke kanan. Ya. Bahkan kita tidur di rumah itu lebih bagus, lebih afdol miringnya ke kanan. Menggambarkan suasana di dalam kubur. Makanya dibaca situ Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail wa rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Itu dibaca 3 kali. Diulang sebanyak 3 kali. Ya Allah ya Tuhanku, Tuhannya Jibril, Mikail, Israfil dan Ijrail, dan Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauhkanlah aku daripada api neraka. Diulang 3 kali waktu itu. Nah, bayangkan kita di waktu itu berada di alam kubur. Maka itu padilahnya, keutamaannya agar kita ini ingat lawan mati. Karena bagaimanapun kubur itu dalam hadis Nabi disebutkan
adalah awwalu manjilin min manazil akhirah, rumah pertama kita di akhirat di alam kubur. Apabila kita selamat di alam kubur tanpa mendapatkan fitnah-fitnah kubur, maka setelahnya akan lebih nyaman bagi kita. Tapi bila siksaan yang kita dapat dalam kubur, setelahnya itu lebih berat lagi. Karena kita ada beberapa pos-pos di akhirat itu nang disinggahi. Jadi yang pertama dulu adalah kubur tersebut. Nah, orang-orang yang dimasukkan dalam kubur, di dalam kematian mereka, orang-orang yang tidak begitu peduli dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala pasti menyesal dan pengen kembali lagi ke dunia. Idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan bima taraktu. Kalla inha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumin yub'atsun. Apabila datang kepada salah seorang di antara kalian, di antara mereka, suatu kematian, maka dia berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, kembalikan lagi aku dunia sehingga aku kembali untuk mengerjakan amalan-amalan yang pernah aku tinggalkan, ya, amal-amal soleh. Apa jawaban Allah? Innaha kalimatun huwa qailuha, itu kan cuman kata-katamu saja, ujar Allah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumin yub'atsun, di hadapannya ada tembok yang tebal yang bernama barzah, menunggu sampai dibangkitkan daripada kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kada kawal lagi anak bubulik. Artinya itu ucapan nikam aja, ujar Allah. Kada ada guna lagi kan bubulik ke bumi lagi. Selesai ikam dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kada peduli dalam perintah Allah. Perintah-perintah wajib tidak dilaksanakan. Maka manakala kematian sudah datang kepada mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kada kawal lagi ditunda-tunda, kada kawal lagi didahulukan. Begitulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila jenazah yang dibawa ke kubur itu adalah orang yang soleh, maka kubur tadi disebut siap untuk menyambut kedatangannya. Ahlan wa sahlan wa marhaba, silahkan datang wahai orang yang kutunggu-tunggu, ujar kubur. Maka kemudian diberikan tempat yang nyaman di alam kubur, menjadi luas dan terang benderang kubur tersebut. Tapi apabila orang-orang yang tidak ada ketaatan kepada Allah semasa hidup di dunia, kemudian dia meninggal, jenazahnya dibawa ke kubur, apa kata kubur? La sahla, la sahla wala ahla wala, la sahla wala ahla wala sahla, tidak ada penyambutan apa-apa bagi kamu. Kemudian karena kemurkaan kubur tadi tersebut kepada orang tadi, maka dia akan dijepit oleh kubur. Nauzubillahi min dzalik. Kita mengharap, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan daripada siksa kubur, yang mana siksa kubur ini akan menjadikan kita lebih buruk lagi setelahnya. Maka oleh sebab itu, di antara amalan yang bagus bagi kita agar terlepas daripada kubur, yaitu dengan sering kali membaca surah Al-Mulk, ya, Al-Mulk, surah Tabarakalladzi biyadil mulku, Maha suci Allah Subhanahu wa taala, ya, yang di tangannya ada segala kekuasaan, yang telah menciptakan daripada kematian dan kehidupan. Allazi khalaqal mauta wal hayat. Kenapa ada kehidupan dan ada kematian? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Seandainya tidak pernah ada kematian, hidup semuanya, kapan Allah mengadili atas semua kedurhakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dengan adanya kematian, disitulah Allah Subhanahu wa taala mengadili kita semuanya, menghujah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita selamatan baratan, mudah-mudahan sebaratan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma hdina bihudak wa ij'alna mimman yusari fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak.